Kita ketemu lagi, struktur beton, mahasiswa diploma 4, semester 4, kelas C. Kita lanjutkan materi kita pada perhitungan plat lantai. Ya, kemarin kita sudah mencoba menghitung plat lantai sampai kita mendapatkan QU, bebannya, beban plat lantai, beban berfaktor ya. Karena kita sudah pakai beban berfaktor, maka kita sudah mendapatkan MU, momen berfaktor. Dan sekali lagi saya ingatkan, harusnya kalian sudah selesaikan, momennya sudah dirubah semua, baik yang plat satu arah maupun plat dua arah, ke dalam satuan Newton dan milimeter. Jadi semuanya harus dirubah ke dalam satuan Newton dan milimeter. Karena terakhir kita dapatkan angkanya dalam satuan kilogram per meter. Ya. Jadi satuannya harus dirubah. Dan saya harap semua sudah berubah. Sehingga pada pertemuan sekarang kita lanjutkan materinya untuk melihat prinsip masuk kepada penulangan. Ya, kemarin momen sudah selesai. Berarti sekarang lanjutannya adalah penulangan. Nah, untuk plat lantai ini tidak akan ada penulangan geser ya, jadi nggak ada sengkangnya. Jadi kita masuk terus sampai nanti dapat tulangan. Begitu juga balok, kemarin kita belum belajar sengkang ya, nanti dah kita mundur lagi, back lagi untuk menghitung sengkang. Kelupaan kemarin, makanya nggak apa-apa lah, kita sudah masuk ke plat lantai. Baik, sekarang kita coba untuk menghitung penulangan. Sekarang kita perhatikan, seperti kita sudah sepakati yang saya bikin, platnya kita bagi, ada satu modul plat 7 kali 4 meter, 4 kali 7 meter. Nah, kita dia jadikan satu, yang pertama jadikan plat satu arah, dan yang kedua kita jadikan plat dua arah. Untuk menjadikan plat dua arah, kita harus menambahkan sebuah balok anak di tengah-tengah bentang 4 meter. Sehingga kita sekarang memiliki plat satu arah. Nah, hasil potongnya kira-kira seperti ini. Jadi modulnya lihat, ini ada plat satu arah dan sebelah sana ada plat dua arah. Nah, sekarang kita lihat ada plat satu arah yang kita rubah itu, ini modul 4 kali 7, kita tambahkan balok anak menjadi 2 kali 7. Sehingga sekarang ini dua-duanya menjadi plat satu arah. Nah, setelah kita hitung pada pertemuan yang lalu, terdapat kita punya 3 momen. Jadi ini saya lihat ya, saya kasih warna yang berbeda. Yang pertama kita punya momen tumpuan tepi. Nah, satuannya sudah rubah semua. Kemudian kita punya momen tumpuan tengah. Kita juga punya momen lapangan. Nah, nilainya berapa ini kan harusnya sudah kalian hitung nilainya ya. Cuman saya nggak ngitung, belum saya hitung, kamu yang hitung. Nanti saya kasih tahu tempat-tempatnya aja, nanti lanjutin hitungannya. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kalau untuk plat yang dua arah, kita lihat seperti ini. Nah, ini agak ruwet dikit nih, gitu ya. Modulnya tetap 4 kali 7. Sekarang kita lihat potongannya, balok induk tanpa balok anak. Jadi ini juga demikian, balok induk tanpa balok anak. Tapi kita punya 4 momen. Nah, 4 momen ya, kita punya momen tumpuan 2, momen lapangan 2, dan momen tumpuan juga ada 2 ya. Ini L ini lapangan. Ini T ini adalah tumpuan. Nah, gitu ya. Jadi kita punya 4 momen. Nah, ini mana? Ini contohnya. Ini momen lapangan. Ini momen lapangan. Sedangkan ini tumpuannya sama. Ini tumpuannya sama. Gitu ya. Nah, berarti kita punya 4 momen. Nah, sekarang kalau diperhatikan garis putus-putus ini, inilah yang 1/4 L-nya. Nah, makanya inilah yang dimaksud dengan jarak 1/4 L. Ini 1/4 L ya. Berarti ini setengah L dan ini 1/4 L. Demikian juga di sini. Berarti kalau ini saya punya, jaraknya saya taruh di sana ya, nggak apa-apa. Oke lah. 1/4 L, setengah L, dan 1/4 L. Sehingga kita punya daerah perpotongan ini. Daerah yang di tengah ini daerah yang momen lapangan. Jadi yang di tepi ini tumpuan semua momennya, yang di tengah ini daerah lapangan. Nah, sekarang bagaimana prinsip penulangannya? Ini penulangan dulu. Kita belum menghitung
kebutuhan tulangan. AS-nya belum kita hitung, tapi prinsip nulanginnya dulu yang saya kasih tahu ya. Nah, ini tumpuan tepi, saya kasih warna hitam. Yang mana kayak tumpuan tepi ini? Berarti kalau di sini daerah seperempat L-nya kalau kita taruh, nah ini seperempat L-nya ada di Tubalong Indo ya, maka dia momen tumpuan tepi, jadi dia di tepi, gitu ya. Nah, momen tumpuan tepi. Kemudian momen tumpuan tengah, warnanya biru, momen tumpuan tengah. Nah, itu momen tumpuan tengah, kurang ya. Nah, gitu. Udah gitu, yang merah momen lapangan. Nggak yang merah jadi momen lapangan. Nah, kayak gitu jadinya tulangannya. Nah, enggak kalau kita gambar di sini dengan warna-warni itu, biar tujuan saya biar lebih mengerti gitu ya. Walaupun susah juga sih sebenarnya. Mudah-mudahan enggak. Nah, situ gitu ya. Nah, kemudian kita kasih warna birunya. Baru kita kasih warna merah. Nah, itulah dia penulangannya. Udah ya. Jadi momen ini kamu taruh di situ. Nah, ingat ini nggak sama nilainya, semuanya beda-beda. Agak itu. Gimana dengan yang sini? Tapi ntar dulu, saya kasih ini dulu ya. Ini saya kasih coret 2. Ini saya kasih coret 2. Nah, kemudian juga yang sini juga gitu. Coret 2. Nah, coretnya 2. Ini biar agak panjang dikit, biar kelihatan, biar beda. Gitu ya. Kemudian satu lagi. Coretnya 2 begitu. Nah, sekali lagi, tulangan ini nggak bisa tanpa adanya arah memanjang. Maka kamu wajib ini dihitung. Nah, ini nih semua saya kasih hitam aja. Nih, dianalisis untuk mendapatkan tulangan pokok. Saya sebut gitu aja lah. Ini tulangan pokoknya, warna-warni tadi. Nah, yang memanjang ini dipasang arah X. Dipasang arah X atau arah LX ya. Arah LX, sumbu yang pendek. Tuh, makanya ini kan X semua nih. Ini kan LX nih. LX bukan dipasang ke arah LY. Nah, sekarang sumbu LY-nya gimana? Untuk tulangan LY kita ambil batas minimal. Ambil 20% dari tulangan ini boleh. Atau dipasang ke sana. Nanti dipasang di double, di atas dan di bawah. Tapi jangan itu dulu yang dipikirin, ini dulu yang dipikirin sampai selesai ya. Nanti cari luas tulangannya, nanti kita lanjutin. Sekarang prinsipnya dulu. Berikutnya, untuk plat 2 arah, ini ada areal momennya. Maka sekarang kalau kita pasang tulangannya, ini tulangannya jadi gini. Gitu. Nah, pasang dah tulangannya di sini. Itu. Ini saya gambarkan 2 kali ya. Nah, itu pasangannya. Udah gitu, yang biru, sekarang kita pasang juga. Nah, kita pasang seperti itu. Kalau kita gambar pada daerah potongan, kita gambarnya yang mana? Pasti X duluan. X itu kita taruh di paling atas dan di paling bawah. X-nya di atas dan di paling bawah.
baru kita taruh warna merah. Maka ini 2, ini juga 2, ini 1, 2. Nah, 2 semuanya. Makanya. Terus yang merah baru pasang. Yang merah ada di sini. Nah, itu yang merah. Sehingga yang merah kita lihat seperti itu. Karena kita pasang di sini. Kita pasang di sini. Wah, ini agak kacau dikit, dibenerin biar gampang. Gedein. Ini jelek juga. Servis. Nah, gitu. Maka kita pasang tulangannya sekarang. Yang merah ini ada di tengah, di dalamnya. Kecil banget ya. Itu baru yang biru kita pasang. Nah, udah jelas ya. Jadi dengan demikian prinsip penulangan sudah kita selesaikan untuk kasus satu modul. Nah, cuman di sini karena kita punya 4 momen, maka ini semua ini harus dianalisis hingga diperoleh luas tulangan sesuai dengan momennya. Nah, gitu ya. Maka AS akan ada 4 ini. Ini AS dapat sendiri, dapat sendiri, dapat sendiri, dapat sendiri. Ini AS-nya ada 3, 1, 2, 3. Nah, itu ya. Nah, sekarang problemnya untuk alasan praktis. Nah, itu dia. Untuk alasan praktis orang kadang hitung 4 kali ya. Kok lain. Nah, kadang ini cuman alasan praktis saja gitu ya. Alasan karena malas kali ya. Atau karena buat praktis ya, alasan-alasan itulah. Disamakan. Momen tumpuan cari yang paling besar. Momen lapangan cari yang paling besar. Sehingga apa? Sehingga dia cuma dapat 2 saja, tumpuan dan lapangan saja. Sudah nggak memperhatikan lagi LX, LY, pokoknya pukul rata. Jadi hitungannya dipersingkat, yang harusnya hitung 4 kali jadi 2. Itu juga ini seharusnya 3 kali jadi 2 kali. Hanya memperhitungkan tumpuan dan lapangan saja. Kenapa pikiran praktis? Alasannya apa? Alasannya praktis. Alasannya praktis itu terutama untuk memudahkan dalam tukang bekerja. Jadi kalau misalkan kita tuh memperhatikan kondisi-kondisi di proyek, tulangan plat itu seringkali jadi tulangan yang problem ya kalau kita pasang seperti ini. Tulangan plat yang paling gampang ya kalau pakai wear mesh. Jadi misalkan pakai wear mesh aja gitu ya. Wear mesh itu yang digulung yang sudah jadi kotak-kotak itu ya. Pakai itu aja, ya udah Pak, gelar aja 2 lapis di atas kasih, di bawah kasih semuanya, udah beres. Tumpuan tercover, lapangan juga pasti tercover. Cuman kan apa? Cuman ya boros juga. Tapi ya nggak apa-apa, cari praktis. Atau cara lain, begestingnya pakai spandek. Spandek tahu ya, yang kayak seng itu ya, bentuknya kotak-kotak itu ya, yang sering dipakai atap gitu ya. Kayak spandek seperti itu ya, bawahnya pakai spandek. Kasih 1 lapis di atasnya, pakai wear mesh juga. Nah, udah clear, udah beres juga. Tapi hati-hati dengan spandek ya. Spandek itu karena tekuknya cuma 1 arah. Jadi kalau arah ke sana, yang di sini tekuknya siapa yang nekuk? Nggak ada. Nah, sehingga itu harus berhati-hati dengan spandek. Tetapi kalau kita tanpa spandek, masih pakai begesting triplek biasa, pakai 2 layer wear mesh 2 layer gini, udah clear. Jadi itu paling aman. Daerah tumpuan tercover, daerah lapangan tercover. Bahkan daerah-daerah yang kosong, nah itu yang kosong itu juga tercover ya. Sekarang coba lihat ya. Kalau dilihat di sini, di daerah tumpuan di 1 arah, ini siapa yang mengcover? Nggak ada. Ini siapa yang mengcover? Nggak ada. Jadi ada daerah-daerah yang sebetulnya bukan
kosong, tapi memang tidak secara teoritis dia nggak diperlukan. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada yang saya bulat-bulat ini ya. Nah, gitu ya. Terus yang cover siapa? Covering siapa? Nah, itu harusnya tulangan dibikin selang-seling, bisa dibikin selang-seling. Ya, satu lurus, satu pendek, satu lurus, satu pendek, atau pendek-pendek lurus, pendek-pendek lurus, pendek-pendek, bisa dibikin selang-seling seperti itu. Ini kan panjang masangnya sampai sana ya, 7 meter, ini jaraknya bisa panjang, maka diselang-seling. Nah, itu boleh. Atau ya, makanya kalau kita pakai wear mesh, clear dah, tercover semuanya. Demikian juga untuk daerah yang sini. Nah, ini lebih rumit lagi ngelihatnya. Coba kalau lihat dari sisi sini aja. Ini daerah kosong. Ini daerah kosong. Ini juga. Nah, kalau dia panjang di sini. Nah, ini kosong. Siapa yang cover? Nah, kalau pakai wear mesh, beres urusannya. Tapi kalau kita pakai besi penulangan seperti ini, nah ini hati-hati. Maka ada kalanya daerah tengah itu cuma berisi tulangan di bawah saja, di atas tidak ada tulangannya. Karena memang secara teoritis dia melendut yang di tengah, sehingga yang diperlukan tulangan di bagian bawah untuk menahan retak-retak yang terjadi di plat lantai. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati. Nah, yang tadi kembali lagi kepada yang saya cerita, dengan alasan praktis orang tuh hanya memisahkan tumpuan dan lapangan saja. Itu alasannya praktis. Kenapa? Karena tukangnya biar gampang. Satu, kontraktor juga mudah. Mudah apa? Mudah di dalam mengawasi pemasangan tulangan lantai. Kenapa? Kalau terlalu banyak variasi yang terjadi di lapangan, beli bahan susah. Masang susah. Mereksa juga susah. Akhirnya nggak jadi-jadi. Salah, kerjain salah, mesen salah, dan seterusnya. Nah, ukuran besi itu kalau kita beli besi 8 atau beli besi 10, terus terang aja itu kadang susah untuk kita tentukan. Oleh karena itu kalau kita bisa dia bikin cuma 2 macam, nah itu lebih gampang. Kadang-kadang kalau untuk keperluan praktis, nanti kita lanjutkan di perhitungan AS ya, ini belum hitungan AS. Semua dihitung dengan apa? Dengan menggunakan satu macam diameter saja. Baik diameter 8, 8 semuanya. Diameter 10, 10 semuanya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah jarak pemasangan. Yang tumpuan dan lapangan mungkin bisa beda-beda gitu ya. Nah, inilah yang praktis-praktis yang dilakukan di proyek. Nah, bayangin kalau ada 3 gitu. Terus 3-3-nya nggak sama. Diameternya beda-beda, jaraknya beda-beda. Gimana mereksanya? Susah. Apalagi yang 4 ini. Waduh, tambah susah lagi. Apalagi kalau dihubungkan dengan denah lantai yang portalnya aneh-aneh gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan alasan kepraktisan, orang hanya menghitung sekali lagi hanya orang tumpuan dan lapangan, itu ya. Nah, itu sekarang kita lanjutkan lagi. Setelah saya kasih pemahaman, kita lanjutkan lagi untuk menghitung luas tulangan. Sekarang kita coba ikuti prosedur untuk menghitung tulangan ya, menghitung luas tulangan. Nah, sekarang kita perhatikan prinsip penulangan plat lantai itu sesuai dengan prosedur balok. Ini dah ikutin aja balok nih. Nah, udah ikut aja itu. Nah, cuman yang beda, di sini ada beda nih. Hati-hati nih ya. Ini harus diingat. Kalau balok itu bentuknya gini. B-nya kecil daripada H-nya. Jadi dia balok tinggi ya, langsing ya. Tetapi kalau untuk plat, nah ini untuk plat, B-nya ini udah 1 meter atau 100 mili. Oh, ini 100, salah ini ya. 1000 mili. 1 meter sama dengan 1000 mili ya. Nah, maka dia sudah sampai dengan 1000 mili. Ingetin ini. Jadi B-nya langsung ada angkanya, yaitu 1000 mili. Nah, sedangkan ketebalan plat itu, ini yang tadinya kalau dibalok menggunakan H, sekarang menggunakan T. Nah, sehingga D-nya tetap sama. D itu berapa? Sekarang ingat, kalau untuk plat itu selimut beton, itu bisa dipakai 20 sampai dengan 25 mili. Itu ya. Jadi kita pakai selimut beton sehingga dengan demikian kalau tebalnya sudah ditentukan kita bisa kurangi. Nah, kemudian kalau kita mau pakai diameter tulangan kan kita pakai tulangan polos nih. Saya sarankan diameternya 8, 10 atau
12. Kenapa hanya di sini? Kalau yang di bawah ini besinya terlalu kecil, besi diameter 6 itu kecil sekali, bukan nggak boleh dipakai, tapi ruwet nanti di lapangan ya, karena gampang bengkok, nanti ngelurusinnya, nanti pasangan tulangannya udah jelek banget kayak ular gini, udah nggak jelas gitu ya. Maka cobalah jangan menggunakan besi diameter 6, walaupun di pasaran ada yang jual. Maka saya sarankan untuk plat lantai sekecil-kecilnya pakai diameter 8 atau 10 atau 12. Kenapa nggak pakai yang lain, yang 16 dan seterusnya? Woi, nanti, nah ini kan besi plat ya, bukan besi balok. Nanti kalau dia pakai 16, habis dia. Karena ketebalnya juga sudah segitu, udah cuman hanya 12 cm atau 120 mili. Nah, kemudian bengkok-bengkokinnya juga susah kalau pakai besi 16 dan itu terlalu banyak jumlah besi yang dipakai ya, sehingga saran saya cukup pakai besi ini saja. Kalau untuk rumah tinggal, ruko, kantor-kantor yang biasa gitu ya, cukuplah pakai besi-besi polos gini, sehingga ini 240 MPa untuk FY-nya ya. Nah, itu saran saya. Nah, kalau kita sudah pahami ini bahwa plat itu langsung kita taruh tidurkan begitu dengan B sudah segini, ini sudah kita tahu, kita perlu cari AS-nya, maka sekarang kita lihat AS-nya pakai rumus ini aja. AS sama dengan MU dibagi ini akan didapat ASB ya. Jadi ini nanti terakhirnya akan dapat ASB. Tapi rumusnya ini dulu deh. Rumus itu dulu. Nah, MU-nya itu momen dari luar. Maka dari luar itu kita tadi hitung. Ini untuk plat 1 arah. Ada 3, 1, 2, dan 3. Terus ini untuk plat 2 arah. 1, 2, 3, 4. Kita punya angkanya lain-lain. Nah, berarti ini harus 3 kali hitung, ini harus 4 kali hitung. Itu kalau idealis. Tapi kalau posisi praktis tadi saya bilang, maka momennya kamu pilih. Ini mau nggak mau tetap dipakai, tumpuannya kita pilih. Atau ini, momen lapangannya ambil satu yang terbesar, momen tumpuannya ambil satu yang terbesar. Nah, makanya sekarang kita hitung lagi. Ini adalah 0,8, ini apa? Ini faktor pembesaran. Ya, faktor pembesaran beban. Jadi untuk faktor keamanan. Terus kemudian FY mutu tulangan, makanya dia pasti 240 karena kita pakai polos. Z ini jarak kopel. Nah, kalau ingat jarak kopel itu yang mana sih? Aduh, jarak kopel itu lagi gambar nanti kan di sini ada gini. Akhirnya keluar ini. Nah, akhirnya keluar itu. Nah, ini Z ternyata. Nah, itulah jarak kopel. Sini juga ada jarak kopelnya gitu ya. Nah, sekarang jarak kopelnya berapa? Itu Z gitu ya. Z jarak kopel. Z itu ternyata D minus A per 2 itu ya. Nah, ditanya A lagi yang mana? Itu. Ini A. Ini adalah A gitu ya. Dibagi D A per 2. Kenapa di sini A per 2? Karena ini tengah-tengah ya. Ini CC, ini TS itu ya. Makanya sekarang A-nya sendiri adalah beta dikalikan dengan C. Betanya berapa? Beta lihat dari apa? Dari mutu beton. Beta tergantung mutu beton ya. Nah, kemudian C-nya sudah C-nya seperti ini. Dan dengan demikian kalau C dapat maka A dapat maka Z dapat, Z-nya sendiri masukkan ke sini sudah dapat angka. Berarti Z punya dong, FY punya dong, theta punya dong, MU juga punya. Maka kamu dapat luas tulangan. Nah, ini adalah luas tulangan dalam kondisi balance. Maka di sini ASB balance dalam kondisi seimbang. Kan ingat ya, kita membatasi tulangan supaya kita harus under reinforce, tidak boleh balance, tidak boleh over reinforce. Kita harus paksa dia menjadi under reinforce. Caranya gimana? Dikalikan 0,75. Maka dilanjutkan dengan pembatasan tulangan. Rho max sama dengan 0,75 rho B. Rho min sama dengan 1,4 dibagi FY. Nah, ini tentukan nih berapa mau pakai rho-nya. Pakai yang minimum apa pakai yang tengah-tengah. Sedangkan rho balance-nya adalah, nah ini dia. Nah, ini pindah ke sini. Cis. Nah, itu ya. Maka setelah ini dapat dia rho B. Rho B-nya pakai sini dapat rho max, dapat rho min. Nah, baru dihitung AS perlunya. Berapa sih yang perlu AS-nya? Ini rho-nya tadi ini, setelah kita tentukan rho-nya. Ini rho yang kita tentukan ini. Pindah ke sini. Nah, pindah ke situ.
kali AC. Tapi ingat AC-nya. AC-nya sekarang D dikalikan dengan B. D yang mana? Ini luar efektif ya. Ini B-nya udah pasti 1000 ya. D-nya udah pasti kecil. Nah, itu ya. Ketemu dah. Baru dapat AS perlu. Nah, ini sekali lagi saya bilang pakai tulangan segini. Ini titik-titik ini apa? Jadi kalau untuk tulangan, pasang tulangan pelat itu misalnya ya. Misal ini pasangnya 100 itu ya. Jadi ini pasangnya adalah diameter 8 jarak 100 atau diameter 8 jarak 150. Ya, ini adalah jarak. Jarak tulangan. Itu ya. Oke. Saat ini saya cukupkan dulu. Saya yakin masih banyak kebingungan. Nah, untuk menjawab kebingungan itu caranya mau nggak mau harus belajar melatih berhitung. Latihan soalnya harus diselesaikan. Kalau tanpa latih soal, hanya mendengarkan, hanya menonton YouTube saja ini, ditonton berulang kali, tetap bikin bingung. Membaca juga bukan bikin tambah pinter, bisa-bisa tambah bingung. Nah, maka harus coba dulu dengan latihan soal, coba dihitung, nanti baru compare lagi dengan yang dibaca tadi. Compare lagi dengan yang ditonton, terus harus diikuti seperti itu. Maka dengan mengikuti seperti itu, harapan saya Manji lebih bisa. Nah, nanti setiap kesulitan yang dihadapi di dalam menyelesaikan contoh soal tadi, bisa komunikasi dengan saya ya. Saya ketik WA di grup biar teman-temannya yang lain ikut membaca. Jadi harapan saya WA grup itu sangat membantu akselerasi kita di dalam menyampaikan informasi dalam kondisi kita tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi demikian plat lantai, nanti terakhir kita akan selesaikan plat lantai dengan hingga mendapatkan tulangan yang diperlukan. Sekarang ini, tapi kalian harus hitung dulu ya, kalau enggak gitu nggak bisa. Baik, terima kasih atas perhatiannya, kita jumpa lagi kapan-kapan.